Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Katakan sesuatu sekarang, kakek, Xiaoku, cucuku yang baik. Kakek ini buruk, kakek tidak bisa menjagamu di masa depan. Kakek, jagaku baik-baik. Di masa depan, kau akan hidup sendiri. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah untuk menutup jendela. Kalau tidak, hujan akan membasahi kamarmu lagi. Ingatlah untuk menutup pintu ketika kau masuk atau keluar rumah. Kalau tidak, ayam-ayam itu akan masuk ke rumah dan membuat kotor di mana-mana. Kakek! Ada sejumlah uang di lemari dekat tempat tidur kakek. Kau bisa menyimpannya. Kakek tidak perlu melakukan pemakaman. Cukup mengkremasi kakek aja. Kakek, aku sangat merindukanmu. Jangan menangis, cucuku yang baik. Paman Liang, yakinlah, aku berjanji aku akan menjaganya di masa depan. Jika ini terus berlanjut, ini tidak akan baik. Lalu akhirnya, pelan-pelan kakeknya menghilang. Dan koinnya pun rusak. Hah, kakek! Setelah itu, Ciku pingsan. Dalam hati Monan tetap di sini dan menjaganya. Kakek. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasa. Ketua kelas berkata kepada Monan, malam ini aku akan menjemput Ciku untuk tinggal di rumahku selama beberapa hari. Orang tuaku setuju. Kau tidak perlu khawatir. Ketua kelas bertanya, kamu ini kenapa kau mengecat rambutmu lagi? Apa kau pikir gak akan ada yang peduli tentangmu ketika direktur ruang tidak ada? Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Monan. Halo? Segera kembali, sesuatu yang besar telah terjadi. Lalu Monan pulang. Apa yang terjadi? Sampai menolak mengatakannya di telepon. Kamu kembali, sangat disayangkan. Kau terlambat beberapa menit. Kalau tidak, kamu bisa melihat kakak ini lagi mandi. Fotonya lucu. Dalam hati Monan, apa yang sedang wanita ini lakukan? Dalam hati Liusha, sebenarnya dia memblokir pesan aku. Liusha berkata, saat aku bermain piano, aku melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Dia bisa menari. Dengan sekejap, Monan langsung pergi. Hei, kenapa kau begitu cemas? Monan belum pergi keluar. Benar aja, ini memiliki beberapa efek magis. Dan sekarang telah tumbuh sangat besar. Juling Arai perlu ditingkatkan. Juling Arai perlu ditingkatkan. Hei, kau melihat kan? Tuh, kau lihat mereka lagi menari. Menjengkelkan. Ada apa? Liusha berkata, aku pikir ada sesuatu yang salah. Monan berkata, aku akan kembali ke ruang belajarku. Jangan ganggu aku. Liusha membalas, aku terlalu malas untuk peduli denganmu. Lalu Monan kembali ke rumah. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Monan. Halo? Dia berkata, kenapa kau tidak menelponku selama beberapa hari ini? Monan bertanya, ada apa? Chingse berkata, Sabtu ini aku akan menandatangani sebuah kontrak dengan perusahaan hiburan hari ini. Apa kau akan datang dan melihatku? Sabtu harusnya oke. Sekalian aku juga mau memberikan 2 lagu. Oh, benarkah? Baiklah kalau begitu. Monan berkata, ingat, kau harus menggunakan lonceng yang aku berikan saat bernyanyi. Ya, aku pasti akan memakainya setiap hari. Oh iya, ngomong-ngomong, apa nama pencipta lagunya akan ditulis dengan namamu? Tidak, pencipta lagunya kau tulis aja Ching Ching Han. Chingse berkata, Ching Ching Han, nama ini sangat feminim. Apa ini nama panggungmu? Tapi aku masih senang membacakannya. Udah, lupakan. Saat Monan sedang belajar mungkin ya, kenapa ada suara air? Lalu Monan turun dan dia pergi ke kamar mandi. Mungkin dia lupa kali ya, di rumahnya ada Liusha. Saat dia ke kamar mandi, ternyata pintunya ada lubang. Saat Monan melihat, ternyata Liusha sedang mandi. Dan ada panda ke sensor, guys. Aduh, sorry, receh banget. Aduh, dalam hati Monan, lubang kecil ini mungkin terakhir kali. Tunggu itu meledak dan melubangi dinding. Lalu setengah jam kemudian, Liusha selesai. Hai Monan, kemari. Ada apa? Bagaimana? Apa ini cantik? Cantik. Cantik saat memakai pakaian atau cantik saat... Monan bertanya, apa maksudmu? Liusha membalas,
Jangan pura-pura iblis kecil. Apa kau pikir aku tidak tahu? Itu lubang itu adalah karena tungku meledak. Kemudian di kamar ada lubang kecil di mana-mana. Liu Xiao berkata, "Oke, mari kita serius. Terakhir kali Bone akan membunuh kita. Aku udah menemukan markasnya sekarang. Apa kita akan menemuinya malam ini? Aku ingin sekali menampol pria bau itu sejak lama." Monan berkata, "Baiklah, aku juga udah lama mencarinya." Liu Xiao berkata, "Sekarang baru jam 8. Mari kita pergi jam 12 malam ini." Yang tadi aku minta maaf. Aku akan segera menutup lubang kecil itu. Aku tidak memintamu untuk menutup lubangnya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Kau bilang jangan menutupnya. Ya, kau udah terlanjur melihatnya. Dasar kau cabul. Lalu malam itu mereka pergi. Semoga orang itu benar-benar muncul malam ini. Monan bertanya, "Tadi kau bilang dia akan muncul. Apa kau benar-benar yakin?" Liu Xiao menjawab, "Iya, tapi bajingan ini sangat licin." "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau tidak mengenakan kalung emas yang kuberikan padamu? Apa kau pura-pura lupa?" "Nah, datang. Dia ada di sini. Liu Tongxiao, di sini." "Nona Su, udah lama sekali. Aku tidak mau berjabat tangan denganmu. Aku gak mau menjadi bahan gosip di majalah seperti tempo hari. Kalau aku terus diburu oleh paparazzi, aku pasti akan dimarahi oleh kelompokku. Nona Su, jangan dengarkan gosip itu. Aku hanya berteman dengan mereka. Oh iya, perkenalkan, dia datang ke sini untuk melihatmu. Namanya Monan. Orang mengenalnya dengan nama Mo Chenren. Monan, ini Liu Tong, salah satu dari kelompok Liu di kota Jiangtu. Mo Chenren yang dibicarakan keluarga Yan akhir-akhir ini." "Halo, iya, itu aku." Liu Tong berkata, "Aku dengar Mo Chenren adalah pria yang luar biasa. Mereka mengatakan kalau Mo Chenren masih sangat muda, dan emang benar-benar masih sangat muda. Ayo masuk ke atas dulu." Mereka pun naik ke lantai 98 dan mereka sampai di sebuah ruangan. Liu Tong bertanya, "Apa kau suka ketinggian?" Gak banyak orang di Jiangtu yang bisa berdiri di tempat yang tinggi dan melihat pemandangan malam. Liu Tong bertanya, "Nona Su, kau mengatakan akan memberiku kejutan sampai aku langsung membatalkan semua scheduleku hari ini. Kau membawa bocah palsu. Apa ini kejutannya? Apa? Kamu gak percaya kalau itu dia? Apa aku akan berbohong padamu? Kau bisa lihat, itu seperti bocah biasa. Katakan apa tujuanmu? Kau tidak bisa membodohiku. Seseorang akan membunuh adikmu." "Apa? Benarkah itu? Apa kau sedang bercanda?" Liu Xiao merespon, "Apa kau pikir aku berani bercanda denganmu, Liu Xiao? Oh iya, bukannya Liu Chong masih bekerja? Kau sebaiknya membawa kami untuk melihatnya sekarang. Adikku masih di atas. Dia sedang meeting dengan pihak Amerika dan pertemuan ini sangat penting. Cepat, bawa kami ke sana. Aku hanya bisa membawamu. Adapun Mo Chenren ini, biarkan dia tinggal di sini. Orang yang akan datang adalah Bone dari daftar tersembunyi. Aku tidak yakin bisa menanganinya. Mo Chenren harus ikut bersama kita. Nona Su, aku percaya padamu. Tapi untuk Mo Chenren ini hanya akan jadi hambatan, dan aku tidak akan memberimu gaji 2 kali lipat. Kalau begitu, bawa aku ke sana dulu." Liu Tong berkata, "Kalian berdua tetap di sini untuk melindungi Mo Chenren. Aku dan Nona Su akan naik ke atas." "Baik." Lalu Liu Xiao memberi kode. Lalu mereka berdua pun pergi. Apa presiden akan baik-baik aja? Siapa yang berani membunuh presiden? Si penjaga wanita berkata, "Ada lebih dari selusin pengawal di atas. Itu harusnya baik-baik aja. Kita lakukan aja tugas kita dengan baik." Sulit dipercaya. Kalau semua pengawal tidak bisa melindunginya, Anda akan jadi anak anjing jika menghadapi pengawal sebanyak itu. Mereka melihat ke Monan, tapi dengan santai. Monan lagi ngopi. Dalam hati mereka berdua, jika bukan karena orang ini, kami akan bergabung dengan pengawal lain. Lalu setengah jam kemudian, mereka berdua gak sabar. Si bodyguard wanita berkata, "Aku dengar kalau Mo Chenren adalah seorang pejuang yang menyapu seluruh provinsi Jiangnan. Apa itu benar?" Si bodyguard pria berkata, "Kalau dia sangat kuat, apalagi yang perlu kita lindungi." Lalu tiba-tiba gedungnya bergetar. Ternyata ada sebuah ledakan dan dengan cepat Monan langsung lari. "Hei, sial, tunggu kami!" Asap di mana-mana dan terlihat ada bodyguard yang mati. Tembok semua retak dan ternyata bodyguard semuanya mati. Ada yang menembak ke arah Monan, tapi untungnya Monan berhasil menghindarinya. "Hei, idiot, cepat berlindung!" Lalu tiba-tiba ada yang menyerang ke arah Monan. Lalu Monan langsung menghajar orang itu. Saat Monan ingin menyerangnya lagi, 2 bodyguard itu maju. Yang pria berkata, "Keluar dari sini, aku akan menghadapinya." Si wanita berkata, "Liu Xiao, presiden, apa kau baik-baik aja?" "Dasar idiot, apa kita perlu menjawab di situasi seperti ini?" Dia kesini, cepat, cari tempat berlindung." Lalu Monan naik. Monan berkata, "Apa kau Bone? Keluar. Apa otak anak ini rusak? Dia bertindak sampai sejauh ini." "Tuan Mo, jika bukan karena kalian membatalkan tugas, apa kau pikir kau akan tetap hidup? Siapa? Emang siapa yang mau membunuhku? Pergilah ke neraka dan tanyakan sendiri." Bom menembak ke arah Monan. Pelurunya mengenai Monan, tapi pelurunya gak berdampak sama sekali dan pelurunya langsung jatuh. Apa? Dalam hati Bon, bagaimana dia bisa menahan peluru? Lalu Monan maju. "Kau cari mati." Lalu Bon ditendang dan dia terhempas sampai jauh. Bon pun dalam sekejap tumbang. "Hei, jangan bergerak. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya." Ternyata
Liu Sha dijadikan sebagai sandera. Si bodyguard pria berkata, "Jangan bergerak, kau jangan main-main." Monan berkata, "Kau cari mati." Si penjahat berkata, "Apa kau berani mencoba satu langkah ke depan?" "Woi Bone, sialan, kau nggak berguna. Cepat bangun dan bawa Liu Shuwei sebagai sandera." Lalu Bone bangun. "Kemarilah kau." Aduh. Lalu mereka sekarang menahan dua sandera. "Berapa yang kau inginkan? Cepat lepaskan adikku." "Sialan, jika terjadi apa-apa pada adikku, aku akan menyewa 100 pembunuh untuk memburu kalian." "Bacot kau brengsek." Penjahat yang menahan Liu Sha berkata, "Sekarang saatnya bagiku untuk pergi. Kau menyingkirlah. Kalau tidak, aku akan memotong tenggorokan wanita ini. Kau seharusnya tidak mengancamku." Lalu dalam sekejap, ada peluru yang menembus kepala orang itu. Ternyata Mona membunuhnya langsung. Dan Liu Sha berhasil diselamatkan. "Apa kau seorang pembunuh?" Liu Sha berkata, "Jangan khawatirkan aku. Kau jangan biarkan Bone kabur." Mona berkata, "Tenanglah, dia tidak akan bisa melarikan diri." "Mo Chenren, tolong selamatkan adikku. Pembunuh itu udah melarikan diri lewat lift." Mereka naik lift langsung dari lantai 99. Dalam hati seorang bodyguard mungkin ya, "Sial, Mo Chenren ini tampaknya benar-benar orang terkenal itu." Lalu Monan pergi ke depan sebuah kaca. Liu Sha berkata, "Hei, cepat kejar. Apalagi yang kau lakukan?" "Tentu saja, aku akan mengejarnya." Lalu Monan memecahkan kacanya. Astaga, ini apa yang terjadi? Lalu dengan cepat, Monan lompat dari lantai 99. "Monan!" Sedangkan Bone, dia udah sampai di lantai 1. Saat di bawah, Bone masih menyandera seorang wanita. "Jangan mendekat, biarkan aku lewat." "Hei, lepaskan Presiden Liu." Liu Chong, wanita ini, dia berkata, "Lepaskan aku berjanji tidak akan mengejarmu. Jika aku mati, saudaraku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Bone membalas, "Apa yang kau bicarakan? Biarkan mereka mempersiapkan mobil untukku." Seorang bodyguard berkata, "Kau tidak bisa melarikan diri." "Apa iya?" Lalu Bone mulai menembak. Sial, untungnya tembakannya gak kena. "Dasar brengsek, tolong, jangan bunuh aku. Diam, jalang. Biarkan aku membantumu melihat apa mereka setia atau peluruku yang setia. Sekarang aku akan membunuh mereka satu persatu. Kita lihat apa mereka berani melawan." "Enggak, jangan." Lalu tiba-tiba dari atas ada suara kaca pecah. Apa yang terjadi? Hah? Ternyata itu Mona mode rambut putih, guys. Dari lantai 99, dia langsung lompat ke lantai 1 dan dia mendarat dengan aman. Melihat itu, para penjaga kaget. Mona mode rambut putih kulbet. Dalam hati Bone, apa dia bukan manusia? Bagaimana mungkin kau tidak bisa terbang tanpa sayap? Bone berkata, "Oke, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu siapa yang memesan tugas untuk membunuhmu. Sumpah." Lalu dalam sekejap, Bone langsung dibunuh menggunakan koin tembaga. Koinnya menembus kepalanya dan dia pun langsung mati. Tidak tahu. Kalau begitu, lebih baik kau mati. "Monan, bagaimana keadaanmu?" "Aku baik-baik aja." Dia tidak menjelaskannya. "Kau urus itu. Aku ingin memulihkan diri." Lalu Liu Chong memanggil, "Tuan Mo, terima kasih banyak udah menyelamatkanku." Monan berkata, "Kalau kamu ingin berterima kasih, jangan beritahu siapapun apa yang terjadi di sini." "Ah, baik, aku akan merahasiakannya. Apa kamu punya waktu? Aku ingin mengundangmu untuk makan besok siang sebagai rasa terima kasihku." "Gak perlu, aku tidak punya waktu luang." Kalau begitu, bagaimana kalau makan besok malam? Aku akan menunggumu. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu." Liu Chong memberi kartu nama. Baiklah. Aku punya waktu 1 jam. Besok jam 6 sore. Oke, sampai jumpa besok. Monam bertanya, "Kau kenapa?" "Cedera serius." Cedera lamaku kambuh." Bedeh, Mona sedikit flashback. Lalu tiba-tiba Mona menggendong Liu Sha. Apa kau akan memakanku saat aku lagi sakit?" "Adik mesum." Lalu Liu Sha dilempar. Yamete. Lalu Mona mengambil sebuah pil. "Nih, makanlah." "Apa? Makan obat? Apa kau ingin melakukannya dengan cara ini?" "Tenang, ini gak terlalu sakit karena bergerak dengan cepat." Liu Sha berkata, "Baiklah, aku akan memakannya." "Oke, mari kita mulai." "Hei, apa yang ingin kau lakukan?" Mona berkata, "Rentangkan tanganmu, pertahankan posisi ini dan jangan sampai bergerak." Kau berlebihan. Kau mau sampai kapan kau menyentuhnya? Dengan kondisi tubuhmu sekarang, setidaknya butuh 2 jam. Hah? 2 jam? Itu gak mungkin. Jangan main-main. Tidak. Lalu setelah 2 jam kemudian, baiklah, semuanya udah dibalut. Selama kau minum obat mujarab, kau bisa pulih dalam beberapa hari. Kenapa membalut luka begitu lama? Oh iya, kenapa kau begitu banyak luka? Oh, aku khawatir tentang keselamatanmu. Jadi aku lari dari lantai 90 dan lukaku ada di mana-mana. Dalam hati Monan, ini mirip dengan... Lalu Monan berkata, "Fisikmu sedikit istimewa.
Aku punya beberapa seni bela diri. Apa kau mau mempelajarinya? Liu Xiao berkata, mendapatkan uang. Hei, kau mau belajar tidak? Mau. Tapi kenapa kau mengajariku? Apa kau ingin mendapatkanku? Ini nggak baik. Kau masih sangat muda, belum berkembang. Lalu Mona beranjak pergi. Hei, tunggu, jangan pergi. Aku mau belajar. Baiklah, aku akan menyalin pikiranku kepadamu nanti. Dan kamu harus mandi obat tiap hari. Dan juga lain kali, kalau kau melilit kakimu di pinggangku lagi, keluarlah dari sini. Tidak kurang, tidak lebih. Kenapa kau kejam sekali? Lalu sekarang kita berpindah ke Lin Yutong dan si pacar si Changke. Seseorang berkata, Sister Weiwei, aku pikir kau mencari kami secara khusus. Yutong berkata, siapa yang kau tunggu? Pacarnya Changke berkata, tidak mudah bagi kami untuk bertemu CEO cantik seperti Weiwei secara langsung. Udah hampir jam 6 dan kamu akan tahu siapa yang akan datang hari ini. Lalu dia melihat ke belakang. Itu, dia di sini. Dan ternyata itu adalah Monan. Hah? Monan? Tidak. Sister Weiwei, apa kau menunggunya? Mimin panggil Weiwei aja kali ya. Weiwei bertanya, apa kau kenal dia? Lebih dari mengenalnya, dia dan aku, lupakan aja. Sister Weiwei, mohon undang kami makan lain kali. Kami akan pergi dulu. Hei, jangan pergi dulu. Junpei, apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Hanya saja orang ini dia gila. Setelah bermain dengannya beberapa kali, dia bukan orang yang bisa benar-benar berteman dengan orang lain. Berapa kali kau bermain bersama? Ibunya dan ibuku adalah saudara perempuan yang baik di universitas. Dan kadang-kadang aku membawanya keluar. Sedangkan Mona masih menunggu. Bukankah dia akan datang menjemputku jam 6? Lupakan aja. Lalu Mona mulai jalan pergi. Hehe, Sister Wei, tampaknya kau tidak perlu lagi menunggunya. Dia udah pergi sekarang. Oh, ini salahku. Ternyata ini udah jam 6 lewat. Tidak seorang pun diizinkan untuk pergi. Aku akan mengejarnya. Hei, Monan, tunggu aku. Kenapa? Kau tidak mengenaliku? Presiden Liu, Weiwei berkata. Kenapa kau masih memanggilku Presiden Liu? Panggil aja si Wei atau Sister Weiwei. Itu juga boleh. Ini bukan kantor. Jadi, panggil aja dengan namaku. Maaf agak terlambat. Mobilku diparkir di seberang sana. Di sana juga ada Yutong dan Chang Chunpei. Dalam hati Monan, Lin Yutong. Monan bertanya, apa kau akrab dengan Chang Chunpei? Weiwei menjawab, kami udah kenal sejak kecil. Udah seperti saudara dekat. Aku dengar kau tidak rukun dengan mereka. Dalam hati Monan, gak heran nama Liu Shiwei begitu akrab. Meskipun Lin Yutong telah bersama Chang Chunpei untuk sementara waktu, tapi Chang Chunpei mencampakkannya. Kemudian, dia menikah dengan wanita bernama Liu Shiwei. Aku dengar pernikahannya sangat megah. Saat itu, Bibitan sangat sedih memikirkan Lin Yutong sehingga dia jatuh sakit. Apa aku bisa membantu Bibitan kali ini? Monan berkata, aku tidak bermain dengan mereka. Apa kau bisa duduk bersama mereka? Aku udah mengatur tempat di dekat sini. Ya, nggak masalah. Nah, bagus sekali. Maafkan aku karena tidak memberitahumu lebih awal. Makan kali ini tidak masuk hitungan. Kita akan buat janji lagi lain kali. Lalu mereka semua pun berkumpul di satu meja. Suasananya sangat canggung. Lin Yutong berkata, ngomong-ngomong Weiwei, bagaimana kau bisa mengenal Monan? Dalam hati mereka bertiga, tampaknya Monan dan Presiden Liu sangat dekat. Pada dasarnya, mereka adalah dua orang di dunia yang berbeda. Bagaimana mereka bertemu? Weiwei menceritakan, aku bertemu para gangster sebelumnya dan Monan menyelamatkanku. Lin Yutong bertanya, Sister Weiwei, apa kau baik-baik aja? Weiwei menjawab, aku baik-baik aja. Monan yang melawan para gangster itu. Kau harus berterima kasih pada Monan. Tidak perlu. Dia petarung yang baik di antara gangster umum. Dia pasti baik-baik aja. Apapun itu, aku tetap harus berterima kasih padanya. Sister Weiwei, jangan mengatakan terima kasih terlalu dini. Mungkin aja dia berpura-pura menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Apa? Aku nggak bilang kalau itu kamu. Masalah buatmu. Ayo, makanan udah siap. Mari kita makan dulu. Dalam hati Weiwei, aku tidak menyangka hubungan mereka begitu buruk. Oh ya, sedikit catatan nih guys. Si Weiwei itu nggak tahu kalau Monan itu Mo Chen-ren. Dia kira Monan itu dari kelompok pembunuh seperti Su Liuxia. Weiwei berkata, baru-baru ini di provinsi Jiangnan muncul seseorang bernama Mo Chen-ren yang sangat terkenal. Apakah dia sekuat itu? Sister Weiwei, dia sangat mengerikan. Aku mendengar kalau Mo Chen-ren memiliki kekuatan sihir. Kemampuannya sangat besar sehingga seluruh provinsi Jiangnan harus mendengarkannya. Berita ini menyebar di sekolah kami dan kami semua ingin melihat orang nyata ini. Aku dengar kalau ada keluarga Huan yang menyinggung perasaannya, lalu seluruh keluarga mereka dikepung, lalu dimusnahkan. Yutong berkata, andai aja aku bisa melihat Mo Chen-ren ini. Yang lupa ada kata-kata ini Mo Chen-ren, cok. Pacar Changke berkata, apa kau ingin menyembahnya sebagai guru? Atau kau ingin menikahinya? Apa yang kau katakan? Mo Chen-ren itu berambut putih. Mungkin aja dia udah berumur 100 tahun. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingin belajar keras dan mengikuti ujian perguruan tinggi. Temanku pernah melihatnya dan dia mengatakan kalau Mo Chen-ren itu masih muda. Hah? Masih muda? Jadi kita masih punya kesempatan? Yutong berkata, apa yang kau katakan? Changke masih duduk di depanmu. Apa kau tidak takut dia akan cemburu? Pacarnya Changke berkata, jangankan menggerakkan Jiangnan, memerintahkan setengah dari distrik Cincang aja
Dia tidak akan mampu. Waktu sudah habis. Terima kasih atas keramah tamahannya. Aku pulang dulu. Monan, tunggu. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Rumahku dekat sini dan hanya beberapa langkah jauhnya. Pacar cangkem berkata, Yutong, Monan punya rumah pribadi. Ayo kita lihat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!